Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Niwayandina Lestari, NIM D1B1200090 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Analisis Tanah, Jaringan, Tanaman, dan Pupuk pada hari Senin, tanggal 5 September 2022. Baik, pertanyaan pertama. Apa sih persyaratan data karakter tanah, jaringan, tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium? Yaitu suatu persyaratan yang memiliki data karakter tanah, jaringan, tanaman, dan pupuk yang merupakan suatu laporan laboratorium harus memiliki data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid, kita harus melakukan berbagai prosedur sebaik mungkin untuk meminimalisir kesalahan dalam proses analisis jaringan. Dalam hal ini, tingkat bias dan viabilitas dalam mengambil suatu sampel haruslah rendah. Dalam hal ini, proses analisis harus homogen atau homogenitas. Pertanyaan nomor 2. Hal apa yang menjadi perhatian serius dalam harapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk? Tahapan penentuan sifat konsentrasi analit dalam sampel tanah yaitu memiliki 6 potensi yang membawa kesalahan. 1. Koleksi dan penanganan sampel. Bias yang disebabkan oleh pengambilan sampel seringkali sulit untuk diukur. Kesalahan pengambilan sampel biasanya jauh lebih besar dari kesalahan analisis. Yang kedua, kontaminasi. Media bebas analit adalah alat yang paling efektif untuk menilai dan mengendalikan kontaminasi. Yang ketiga yaitu penyimpanan atau perlindungan sampel. Perubahan fisik dan kimia pada sampel tanah dapat terjadi antara pengumpulan dan analisis. Tutup wadah sampel agar mengurangi kontaminasi. Yang keempat, waktu tunggu sampel adalah waktu penyimpanan antara pengumpulan sampel dan analisis sampel. Waktu tunggu sampel tergantung pada jenis tanah. Yang kelima, subsampling sampel tanah. Sampel tanah yang tiba di laboratorium tidak dianalisis sepenuhnya. Yang keenam, batas deteksi adalah perkiraan konsentrasi di mana orang dapat cukup yakin bahwa senyawa tersebut ada. Pertanyaan kelima. Apa yang Anda pahami dari spektrometer dan spektrometer serapan atom dalam analisis tanah? Spektrometer dibagi menjadi dua, yaitu spektrometer sinar tunggal dan spektrometer sinar ganda. Spektrometer sinar tunggal umumnya lebih kompak dan memiliki jangkau dinamis yang lebih tinggi untuk mengoreksi penyerapan latar belakang pelarut. Spektrometer sinar ganda bekerja dengan cara yang mirip dengan spektrometer sinar tunggal, tetapi dengan perbedaan utama. Sumber cahaya diawali dibagi menjadi dua. Satu berkas melewati sampel dan yang lainnya melewati larutan referensi atau pelarut. Spektrometri serapan atom yaitu mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair atau padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi dari sumber cahaya.